Perkenalkan, saya Siva Mahira Budiman dari kelas 5A dengan NIM 2248201032 akan menjelaskan cara kerja SPSS untuk uji normalitas, uji ANOVA, uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, dan uji regresi linear serta uji chi-square. Untuk uji pertama itu ada uji normalitas. Saya sudah memasukkan data-data yang diperlukan. Yang pertama ada hewan, kemudian kelompoknya itu ada 1 itu kelompok negatif, 2 kelompok positif, 3 dosis rendah, 4 dosis sedang, dan 5 dosis tinggi. Kemudian di yang tempat ketiga ada kadar kolesterolnya. Cara menguji normalitas data itu yang pertama analyze, kemudian deskriptif statistik, explore. Kemudian kadar kolesterolnya dimasukkan ke dalam dependent list dan faktor listnya itu adalah kelompok. Statistiknya jangan lupa deskriptifnya harus 95%. Kemudian plotnya dicentang normality plot with testnya, kemudian continue. Kemudian oke kan. Didapatkan hasil outputnya itu ada 0,804 yang berarti besar dari alfa, data normal. Kemudian kita uji yang kedua, uji ANOVA. Yang pertama itu analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Masukkan kadar kolesterol di dependent list dan faktornya itu kelompok. Post hoc-nya kita centang yang LSD, kemudian continue. Optionnya kita centang yang descriptive dan homogeneity of variant test, kemudian continue, kemudian oke kan. Didapatkanlah homogenitasnya 1 dan kadar ANOVA-nya 0,001. 0,001 ini berarti lebih kecil daripada alfa 0,005, yang berarti ada perbedaan. Kemudian kita uji yang ketiga yaitu uji Kruskal-Wallis. Caranya itu analyze, kemudian 6 parametric test, kemudian key independent sample, masukkan kolesterol di test variable list dan grouping di kelompok. Jangan lupa minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Kemudian continue. Kruskal-Wallis testnya jangan lupa dicentang, kemudian oke. Dan keluarlah hasil 0,001. Kemudian kita tes selanjutnya itu tes Mann-Whitney. Caranya itu analyze, kemudian non parametric test, kemudian two independent sample. Untuk kolesterol kita masukkan ke test variable list dan grouping itu di grouping variable. Kemudian Mann-Whitney testnya jangan lupa dicentang, kemudian oke kan. Dan keluarlah datanya. Didapat sig-nya itu 0,02 yang berarti lebih kecil daripada alfa dan terdapat perbedaan. Kita ujikan chi-square yaitu analyze, kemudian dimension reduction faktor, masukkan variabel itu semuanya, kadar kolesterol awal, kadar kolesterol akhir, penurunan kolesterol, dan jenis kelamin. Deskriptifnya jangan lupa dicentang KMON Berthold test of sphericity and anti-image, kemudian continue, oke kan. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian untuk data yang terakhir itu tentang regresi linear. Datanya ada di konsentrasi vitamin C dalam ppn dan absorbasi. Cara mencarinya regresi linear itu yang pertama ada analyze, kemudian di regression, kemudian linear. Di dependent itu dimasukkan konsentrasi vitamin C, ppm, dan di independent list itu ada absorbansi. Kemudian kita klik OK. Kemudian inilah hasil dari absorbansi tersebut.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.